Dekanat Kota Waringin Barat, Dekanat Teweh, dan Dekanat Buntok. Perkembangan jumlah paroki di Keuskupan Palangkaraya tidak lepas dari perkembangan jumlah umat. Dari data statistik, selama kurun waktu 16 tahun, jumlah umat Katolik mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2001, umat Katolik di Keuskupan Palangkaraya berjumlah 53.585 orang. Dan pada tahun 2017 berkembang menjadi 81.211 orang. Perkembangan jumlah umat Katolik di Keuskupan Palangkaraya ini berjalan seiring dengan perkembangan jumlah imam religius, imam diosesan, biarawan, dan biarawati. Perkembangan Keuskupan Palangkaraya ini tidak lepas dari visi dan misi keuskupan, yaitu gereja yang hidup dalam kasih karunia Allah, mewujudkan imannya akan Tuhan dalam keterlibatannya meningkatkan harkat manusia dan melestarikan alam. Untuk meningkatkan kualitas hidup beriman, Keuskupan Palangkaraya juga memberikan kesempatan kepada para imam untuk studi lanjut dan melaksanakan rapat-rapat kerja untuk membahas arah dasar Keuskupan Palangkaraya. Perkembangan Paroki Katedral Santa Maria Palangkaraya dari kehidupan umat yang kurang lebih 2.800 sekian jumlah jiwa, karya-karya yang bisa dikatakan sebagai gereja yang hidup dalam kasih karunia Allah, keterlibatan umat. Dari kegiatan itulah yang bisa kita katakan bahwa inilah perkembangan umat itu untuk mengambil bagian dalam karya gereja, karya keselamatan. Kemudian dalam program Dewan Paroki juga itu selalu ada kaitan dengan visi misi keuskupan. Gereja yang hidup, gereja yang bermisi, gereja yang mandiri dan peduli lingkungan. Jadi setiap umat diharapkan supaya itu menjadi perhatian setiap hidup di keluarga maupun di lingkungan-lingkungan. Jadi ada beberapa hal itu kiranya mendapat perhatian sehingga di 25 tahun berdirinya Keuskupan Palangkaraya, Gereja Paroki Katedral Santa Maria Palangkaraya ini makin beriman, makin bermisioner dan berwawasan lingkungan. Jadi itu harapan kita untuk semakin peduli satu dengan yang lain dan hidup saling melayani dan terus mengembangkan sikap toleransi antara umat dan juga masyarakat sekitar.
Paroki ini baru berdiri 8 tahun dan karya-karya pastoral yang kita laksanakan untuk mendukung visi misi Keuskupan Palangkaraya, yakni dalam lingkungan untuk bersama dengan alam, bahwa di lingkungan sekitar, sebagai contoh kami dalam rangka APP dan Pasca kita menanam 100 pohon sengon, dan juga di kebun paroki di Tangkahen kita sudah menanam pohon sengon 350 pohon. Tetapi itu membutuhkan perawatan dan juga usaha untuk berusaha supaya mereka tumbuh sengon itu. Tetapi juga selain dari situ, selain dari sengon, kita kepada umat kita sudah membuat pendataan, dan umat paroki ini kebanyakan adalah anak-anak dan usia lansia kira-kira 1%, dan kebanyakan itu adalah usia yang usia produktif untuk paroki ini. Usaha-usaha yang dibuat untuk anak-anak, kita setiap minggu itu ada kelompok sekami, dan kita sudah punya kelompok katekis, dan bahkan mereka sudah membangun jaringan untuk komunikasi melalui WA yang khusus, WA para katekis. Dan itu mereka membuat tugas untuk mendampingi anak-anak yang setiap minggu itu didampingi di pastoran. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dan terbesar ketiga di dunia. Kondisi geografis Kalimantan yang cukup luas ini menjadikan tantangan tersendiri bagi para pelayan sabda di Keuskupan Palangkaraya. Para pastor, biarawan-biarawati, dan para rasul awam harus rela menjelajahi alam dalam mewartakan sabda Tuhan sampai ke seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Paroki Santo Arnoldus Jansen didirikan pada 19 April tahun 1985. Wilayahnya cukup luas. Awalnya itu seluruh Kabupaten Gunung Mas ini itu satu paroki. Dalam perkembangan